indaka ajron wa anni biha qabbalha minni kama taqabbaltaha min ibadika Daud alaihissalam. Ini sujud tilawah. Jadi menurut Imam Nawawi, bila yang dibaca adalah doa yang biasa, jadi nggak hafal nih, nggak hafal doa sujud tilawah, nggak hafal doanya, pokoknya nggak hafal satupun misalkan, maka Imam Nawawi mengatakan boleh dibaca doa yang biasa dibaca ketika sujud di waktu sholat biasa. Ya, jadi subhana rabbiyal a'la atau subhanakallahumma bihamdika itu pokoknya terserah deh, yang kita baca ketika sujud boleh dibaca pada saat sujud tilawah. Nah, sujud tilawah dengan isyarat. Tadi saya kan sampaikan ya, kalau misalnya tadi pandangan yang mewajibkan tadi ya, Imam Abu Hanifah itu mewajibkan sujud tilawah. Nah, boleh dengan isyarat. Nah, ini bisa dilakukan dalam keadaan berjalan atau berkendaraan, berisyarat dengan kepala ke arah mana saja. Ya, mungkin kita naik mobil, terus kita mendengarkan murattal ya, ternyata yang dibacakan itu adalah ayat sajadah. Nah, bagaimana kita untuk bisa sujud tilawah tersebut? Nah, itu tidak harus sujud seperti susahkan di mobil, cukup dengan isyarat. Ini hadisnya dari Ibnu Umar. Annahu su'ila anis sujudi ala dabbah ya. Beliau ditanya mengenai sujud di atas tunggangan. Kan dulu kalau hewan ya, kalau sekarang kan bisa mobil atau motor atau apalah gitu ya. Nah, usjud wa aumi. Sujudlah dengan isyarat. Nah, terus apa yang kita baca? Yang kita baca itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi kalau kita nggak bisa sujud sebagaimana sujud tilawah yang diajarkan Rasulullah SAW, maka kita baca ini aja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini termasuk mungkin lagi haid ya, atau lagi apa gitu ya, yang kita tidak memungkinkan sujud. Nah, udah ini baca ini ya. Nah, ini sujud tilawah. Baik, sekarang kita bahas sujud syukur. Syukur itu artinya terima kasih, tapi saya nggak tahu nih bahasa Indonesia ini juga syukur itu kan juga bagian dari bahasa Indonesia ya, yang diambil dari bahasa Arab, tapi kadang-kadang artinya ada yang nggak baik. Misalnya ketika ada orang yang nggak kita sukai itu kena musibah, kita katakan syukurin. Itu aneh ya, syukurin maksudnya apa gitu. Itu saya nggak ngerti itu ya, itu kan negatif kayaknya ya, syukurin loh gitu ya. Padahal yang namanya syukur itu kan artinya terima kasih ya. Syukur itu bentuk tanda apa ya? Kalau orang lain kita syukurin itu artinya negatif kan? Syukurin biar mampus, na'udzubillah ya. Jadi ini kadang-kadang ini kan bahasa-bahasa yang bahasa Arab yang mungkin tidak sama dengan pengertian bahasa Indonesia. Sama kayak misalnya syirik ya. Syirik aja lu, syirik itu kan bahasa Indonesia, padahal itu kan bahasa Arab sebenarnya, itu mempersekutukan. Jadi ini nggak tahu dari mana nih bahasa yang sudah berganti-ganti ini ya. Jadi sujud syukur ini adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih seorang hamba kepada penciptanya yaitu Allah. Jadi rasa syukur nikmat yang dikaruniakan, diberikan nikmat kesehatan, bisa sehat, terbebas dari COVID, mungkin dirawat ya beberapa lama di rumah sakit. Alhamdulillah, dapat informasi hasil PCR-nya negatif, sujud syukur ya. Jadi sujud syukur ini merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Itu ya Allah, semakin kita merasakan nikmat dan kita ungkapkan dengan sujud syukur, semakin Allah akan melimpahkan kita nikmat-nikmat yang lainnya, atau terselamatkan dari mara bahaya dan kejahatan ya. Jadi ini kehilangan motor misalnya, udah nyari-nyari susah, nggak taunya ada yang nganterin, waduh itu mestinya sujud syukur mestinya gitu ya. Jadi ini kadang-kadang ini bisa cerminan barangkali selama ini kita kurang syukurnya kali ya. Yang namanya syukur itu kan 3, ucapan, kemudian hati kita meyakini, dan perbuatan. Jadi nggak hanya cukup dengan kalimat alhamdulillah. Enggak, kita lihat ya bagaimana syukurnya Rasulullah ya. Kan beliau kan yang mengajarkan sujud syukur ini ya. Misalnya ketika beliau itu sudah diampuni Allah semua dosa-dosa dan kesalahannya itu ya. Itu kan, tapi coba lihat qiyamul lailnya. Itu sampai bengkak kakinya, sampai Ibunda Aisyah aja sampai protes, ya Rasulullah, engkau udah diampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang, kok sujudnya sampai begitu gitu ya. Nabi menjawab apa? Afala aku na'abdan syakur. Tidakkah pantas aku menjadi hamba Allah yang bersyukur?
Jadi itu bentuk syukur ya. Nah, salah satunya itu adalah dengan cara sujud. Nah, kalau kita lihat sebenarnya sujud syukur ini ya di sini ya. Kita lihat ya hukumnya ya, hukum sujud syukur. Apa hukumnya? Kalau mazhab Syafi'i dan Hambali itu sunnah muakkadah, sunnah ya, dianjurkan ya. Mungkin kita mohon maaf ibu-ibu ya, buat kita semua, kita kan bisa evaluasi diri ya. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu sebelum engkau dihisab. Ya kan, mesti kita bisa menghisab diri kita ya. Kira-kira seumur hidup kita ini berapa kalikah kita pernah melakukan sujud syukur? Nah, itu bisa dihitung jari, mungkin masih ingat kali berapa kalinya ya. Ya Allah, kalau sholat sebagai rasa syukur itu bagus ya. Udah saya nggak sujud syukur, sholat aja sekalian, sholat sunnah mutlak sebagai syukur kepada Allah, nah, itu boleh. Nah, kalau Imam mazhab Malik ini makruh ya, Allah alam ya, saya belum mendalami lagi kenapa pandangannya makruh itu kan nggak disukai ya. Mungkin seakan-akan dianggap kalau nggak dikasih nggak berterima kasih deh gitu, jadi nggak ada syukurnya, mungkin begitu, Allah alam ya. Saya belum mendalami kenapa alasannya makruh ya. Nah, kalau mazhab Hanafi beda lagi, makruh itu kalau dikerjakan setelah sholat. Nah, kita banyak menemukan orang-orang ya yang setelah sholat wajib atau sholat sunnah dia kemudian menambah dengan sujud ya, menambah dengan sujud ya, mungkin doa di sana atau apa, nggak ngerti lah sujud apa gitu ya. Mungkin kalau ditanya sujud apa itu ya, mau doa aja kan, katanya disuruh banyak doa ketika sujud, itu di dalam sholat memperbanyak doa itu. Nah, kalau ditanya lagi, enggak, saya sujud syukur kok, saya selalu bersyukur kepada Allah dan saya lakukan setelah sholat. Nah, ini makruh menurut mazhab Hanafi. Jadi seakan-akan orang-orang yang tidak paham mengatakan, oh ada sujud ya setelah sholat. Nah, jadi tidak dianjurkan ya dilakukan setelah sholat ya. Kalau mau melakukannya terserah aja, mau sebelum sholat, mau misalnya ya terserahlah, artinya bisa divariasi, tidak selalu harus setelah sholat. Baik, ini ada hadis ya dari Abi Bakrah anan Nabi SAW, karena idza atahu amrun yasurruhu au yusarru bihi harra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, hadis hasan ya. Nabi SAW ketika mendapatkan sesuatu yang disenangi atau diberi kabar gembira beliau sujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Jadi memang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya ya, kita dalam hadis itu pernah Rasulullah mengirim Ali bin Abi Thalib ke Yaman ya untuk berdakwah ya. Kemudian sampai di Yaman itu kan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini berdakwah ya, mengajak penduduknya itu untuk masuk Islam. Nah, ternyata mereka menerima ya masuk Islam. Nah, kemudian Ali bin Abi Thalib ini menulis surat kepada Rasulullah SAW yang memberitakan tentang masuk Islamnya penduduk Yaman. Nah, mendengar itu ya, ketika baca surat itu Rasulullah tuh langsung tersungkur dalam keadaan sujud beliau, sujud syukur sebagai tanda berterima kasih ya, bersyukur gembira kepada Allah karena mendapatkan informasi masuknya penduduk Yaman ke dalam Islam. Itu ya Rasulullah ya. Nah, pernah juga Abdurrahman bin Auf itu Rasulullah pernah sujud, tapi lama sujudnya tuh nggak sebentar, lama sekali sujudnya. Kemudian setelah selesai sujud itu ya beliau memberitakan, yang lain pada ngeliatin nih sujud apa Rasulullah ini ya, nungguin gitu ya, lama banget. Nah, ini Abdurrahman bin Auf ini cerita setelah Rasulullah selesai sujud, kemudian menginformasikan ya, kasih tahu ya, tadi tuh kata Nabi ya, malaikat Jibril datang membawa kabar kepadaku bahwa kabar itu yang sangat mengembirakan hatiku, makanya aku sujud sebagai tanda syukur kepada Allah ya. Jadi beliau itu ini mendapatkan informasi, barang siapa yang bersolawat kepadamu ya, atau memberikan salam kepadamu, nah Allah akan berikan rahmat, keberkahan. Jadi rasa gembira banget gitu ya, beliau pun sujud ya. Nah, kita lihat misalnya itu contoh-contoh ya sujud syukur ya, banyak sekali ya. Misalnya tadi ya yang ketika malaikat Jibril memberikan kabar kepada Rasulullah kalau
umatmu bersolawat kepadamu akan diberi rahmat dan keselamatan. Kalau umatmu itu apa namanya ya pokoknya diberikan ini deh itu membuat Rasul itu bersyukur. Atau misalnya pernah dilakukan juga oleh sahabat diantaranya misalnya pernah Abu Bakar As-Siddiq itu ketika mendengar kabar Musailamah Al-Kadzab mati ya wafat itu yang ngaku-ngaku nabi itu didengar oleh Abu Bakar informasi dia udah meninggal itu langsung sujud syukur gitu ya. Alhamdulillah pokoknya tuh musuh yang ngaku nabi itu. Nah mungkin kita juga selama ini mungkin kita banyak dapat informasi-informasi ketika ada musuh-musuh Islam misalnya meninggal kita kan informasi paling ngomong aja Alhamdulillah mestinya sujud syukur mestinya. Jadi harus ada respon positif di diri kita sebagai ungkapan syukur ya. Atau misalnya Ka'ab bin Abdul Malik, pernah dengar nggak Ka'ab bin Abdul Malik? Itu beliau itu kan yang diterima taubatnya itu ya, yang di surat At-Taubah kan ada di perang Tabuk itu kan beliau diboikot ya. Jadi beliau tuh jujur kepada Nabi, nggak ikut perang Tabuk itu karena bukan nggak mau ngasih alasan ya karena tergoda aja dengan kan panas ya. Jadi ya mau sudah dia udah beli kendaraan udah siap-siap tapi karena gimana nyantai di rumah ketiduran jadi pasukan udah berangkat. Akhirnya beliau nggak jadi berangkat ini. Apa yang diberikan sanksi oleh Rasulullah kepada Ka'ab bin Malik ini itu selama 50 hari diboikot berbicara. 40 hari itu jadi semua tidak berbicara dengan dia, 10 hari itu istrinya tidak. Nah ketika mendengarkan berita bahwa Allah telah mengampuninya yang turun di surat At-Taubah itu ya, itu kan Ka'ab bin Malik karena diterima taubatnya itu langsung sujud syukur. Ya jadi ini kalau kita mungkin jarang ya dengar berita yang kita lihat musuh Islam, mungkin perlu juga kali nanti kalau Netanyahu mati ya, Israel itu mati misalnya informasi kita sujud syukur mestinya gitu ya. Ya jadi ini ya sujud syukur itu memang perlu kita jalankan karena memang itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah syarat sujud syukur, apa syaratnya? Ulama berbeda pendapat. Jadi kadang-kadang kita lihat ya orang permainan sepak bola gitu ya, masuk gol gitu ya, kan tahu ada yang muslim pemainnya itu tahu-tahu sujud gitu ya. Nah ini kita nggak tahu dia itu punya wudu atau tidaknya. Nah di sini ulama berbeda pendapat ya. Mazhab Syafi'i dan Hambali itu mensyaratkan untuk sujud syukur seperti syarat sah sholat. Maksudnya di sini suci dari najis dan hadas, menutup aurat, menghadap kiblat. Ya, ini pandangan ya, karena memang masalah fikih itu pasti banyak perbedaan pandangan ya. Sholat aja ada 200 perbedaan, belum yang lain-lainnya ya, wajar-wajar aja ya. Tapi kita jadi tahu ya, supaya nggak saling menyalahkan. Nah, sementara Ibnu Taimiyah itu berpendapat bahwa sujud syukur itu tak harus suci, tapi lebih baik jika berwudu dahulu. Nah ini pandangan juga bisa juga. Nah kalau memang sedapat mungkin mah kita punya wudu pas lagi nutup aurat ya. Kan begini loh. Misalnya anak kita nih yang masuk perguruan tinggi negeri diterima gitu ya pengumumannya hari ini kalau nggak salah ya. Terus diterima di tempat yang dia inginkan sesuai dengan kecenderungannya. Kan bahagia, kita orang tua kan jadi bahagia dapat beasiswa pula gitu ya. Nah, terus kita mau sujud syukur nih. Pakai mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu duduk pakai mukena. Jadi kayaknya responnya nggak tiba-tiba ya. Tapi kalau Ibnu Taimiyah ini memang spontan. Jadi bentuk rasa syukur misalnya mendengar berita tuh langsung Allahu Akbar, itu boleh juga. Jadi sebenarnya dua-duanya ini karena ini perbedaan pendapat, dua-duanya juga benar ya kan, masing-masing punya dalil dan hujah. Tapi sebaiknya memang kita berusaha ya dalam keadaan berwudu menutup aurat. Apa manfaat sujud syukur? Itu karena ini adalah memuji Allah, maka bersyukur kepada Allah itu diantaranya bisa membaca ya. Jadi ini untuk memuji Allah sebenarnya manfaat sujud syukur ini supaya Allah tambahkan lagi nikmat dan karunia-Nya ya. La in syakartum la azidannakum gitu ya. Kalau engkau bersyukur aku tambahkan nikmatmu. Nah, yang dibaca pada saat sujud syukur itu adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Atau doa sujud biasa itu juga boleh ya. Nah, manfaatnya itu menjadikan manusia selalu ingat pada Allah, terhindar dari sifat sombong. Orang yang bersyukur akan ditambah lagi. Jadi itu manfaatnya ya. Jadi kita merasakan
apapun karunia yang Allah berikan kepada kita, mau baik sedikit atau banyak, kita jadi orang yang bersyukur, yang ingat kepada Allah ya. Itu manfaatnya. Baik, sekarang kita beralih kepada sujud sahwi ini yang banyak dilakukan nih. Kalau dihitung-hitung barangkali ya dibandingkan sujud